pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Pak. Mohon maaf ini mengganggu aktivitas penggerak. Saya ini ada tugas dari program guru penggerak pada modul 3.1. Untuk memenuhi tugas itu saya harus melakukan wawancara kepada 2 atau 3 lebih kepala sekolah. Yang pertama itu kepala sekolah di SD sendiri, berarti ibu saya wawancarai. Yang kemudian nanti yang kedua di sekolah lain, kemungkinan nanti saya akan mewawancarai di tempatnya Pak Gundul. Untuk wawancara pada modul ini adalah praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti apa saja pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin itu nanti yang akan kita bahas dalam wawancara ini. Seperti itu, Bu. Apakah nanti Ibu bersedia saya wawancarai? Insya Allah bersedia. Sebisa saya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang langsung saja loh, Bu. Ya. Baik, untuk wawancara yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ini di sebuah satuan pendidikan itu memang banyak sekali kasus yang ada. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus benar-benar bisa memilah itu kasus-kasus yang dilema etika ataukah yang bujukan moral. Nah, ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu pertama saya itu harus memahami masing-masing kasus itu. Tentu saja saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, untuk memetakan kasus tersebut itu termasuk bujukan moral atau kasus yang dilema etika, itu perlu dibuat daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika itu jika masalah yang berbenturan tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku di sekitar satuan pendidikan tersebut. Kemudian untuk kasus-kasus yang yang diidentifikasi lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus yang dilema etika. Berarti pada intinya yang pertama harus berkoordinasi ya, terlebih dahulu, kemudian juga harus membuat daftar atau checklist sebuah pertanyaan untuk menentukan apakah itu masuk dilema etika ataupun bujukan moral gitu. Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahannya Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau misalnya di sekolah itu ada kasus-kasus yang kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Kemudian memperhatikan faktor atau pihak mana yang berkepentingan, apakah itu untuk kepentingan perorangan ataukah kepentingan mengandung nilai-nilai kebenaran atau nilai kesetiaan, rasa adil, belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Seperti itu. Berarti dilihat dari mana dulu, untuk kepentingan orang banyak atau dari individu gitu. Kemudian juga rasa keadilan dan rasa belas kasih gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang selama ini saya lakukan
itu yang jelas itu suara hati dan nalar itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan yang besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan dari peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Kemudian untuk tahap berikutnya, saya akan melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap fakta-fakta dan temuan peluang. Lalu baru saya itu mengambil keputusan. Nah, keputusan yang sudah saya ambil itu ditinjau ulang, ditinjau kembali, sehingga sampai ketemu keyakinan, kebenaran bahwa itu benar-benar ada, dan insya Allah dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Itu berarti pertama melihat dari sisi fakta-fakta yang ada, kemudian pertimbangan seberapa besar manfaatnya bagi satu kelompok atau kelompok kecil ataupun kelompok besar, kemudian untuk setelah fakta-fakta yang dikumpulkan serasa cukup, kemudian mengambil keputusan dan peninjauan kembali itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, yang saya lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi untuk tidak usah membesar-besarkan masalah, tapi kita sederhanakan permasalahan tersebut dan membangun kebijaksanaan. Seperti itu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hasil keputusan yang diambil itu mungkin nanti akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sebenarnya, itu jelas. Tidak semuanya itu bisa menerima hasil keputusan kita. Nah, proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya. Serta tetap istiqomah lah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Berarti tentunya ada pro dan kontra gitu setiap dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal penyelesaian kasus itu saya tidak punya. Ya, itu cuma kita itu membuat kriteria mana kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang penyelesaiannya bisa nanti. Jadi kita prioritaskan untuk kasus-kasus yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Berarti memang yang secara urgent dulu Bu yang didahulukan ya. Baik Bu, untuk selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk jawaban dari pertanyaan Pak Supri, untuk komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah itu jelas kunci yang utama. Komunikasi, jangan sampai ada miskomunikasi. Kemudian pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu sangat membantu dalam kita mengambil sebuah keputusan. Berarti pada dasarnya
yang perlu digarisbawahi adalah komunikasi yang baik ya Bu dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan yang mengidentifikasi tentang dilema etika, itu mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal. Ini harus diidentifikasi dulu, kemudian setelah itu melakukan pengujian terhadap kasus tersebut, kemudian dilakukan pengujian benar, lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa maupun pihak-pihak lain di sekolah tersebut. Seperti itu. Berarti yang pertama itu mengidentifikasi jenis kasusnya terlebih dahulu, kemudian pengujian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian juga pengujian menggunakan benar lawan benar seperti itu, kemudian juga yang dilakukan menentukan paradigma yang nantinya akan digunakan, kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan juga dilaksanakan dengan baik seperti ini Bu. Baik Bu, terima kasih sekali. Wawancara ini sudah berjalan, saya rasa cukup pada kegiatan wawancara ini. Semoga dari pengalaman Ibu bisa menjadi acuan dan pemahaman yang lebih baik lagi bagi saya dalam memahami praktik pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan yang nantinya semoga bisa saya praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam sekolahan. Mungkin itu saja Bu, terima kasih sekali waktunya dalam kegiatan wawancara ini. Sama-sama Pak Supri, semoga kegiatannya Pak Supri mengikuti pendidikan guru penggerak juga bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan segala urusannya. Iya, amin. Dapat lulus jadi guru penggerak. Amin Bu. Terima kasih ya Bu, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Begini Pak, saya mohon izin, saya dari pendidikan guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai 2 KS1 lebih dari modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan, baik itu dengan nilai-nilai kebajikan. Adapun nanti yang saya akan wawancara itu ada dilema etika dan bujukan moral. Apakah Bapak berkenan nanti dalam saya wawancarai? Tentu saja demi kepentingan saudara saya terima, saya bersedia. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya yang diluangkan untuk saya. Langsung saja ngomong ya Pak untuk wawancaranya ya. Baik, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dijadikan, dibicarakan di tingkat sekolah atau sampai ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut
akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi, kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Berarti dalam mengidentifikasi Bapak cenderung pertama mengklarifikasi informasi yang didapat ya Pak. Iya. Kemudian juga mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak yang ada. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahannya Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya, gini, pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun juga pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenan dengan nilai-nilai internal. Berarti komunikasi dengan stakeholder yang ada ya Pak. Iya, betul. Kemudian untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini ketika melakukan pengambilan keputusan? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur-unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Tetap berkomunikasi dengan stakeholder ya Pak. Iya, betul. Kita meminta pendapat, saran dan bagaimana langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu tetap berkolaborasi dengan unsur-unsur atau stakeholder yang ada. Iya, betul sekali. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Berarti di sini tentunya cenderung kepada yang lebih berpengalaman untuk untuk pengambilan keputusan. Iya, betul. Kemungkinan seperti saya juga ini sedang menggali lah pengalaman dari jenengan dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Jadi memang selalu jadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Iya, Pak. betul, Selalu iya. ada pro dan kontranya. Iya, ya. iya. Tetapi minimal dengan pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, tentunya nanti akan menghasilkan keputusan yang sangat baik ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Iya, baik.
Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Baik Pak, untuk selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya tetap ada, ya, seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Keterlibatan antar guru di sekolah, kemudian karyawan dan lain sebagainya itu sangat penting dalam pengambilan keputusan, ya Pak. Ya, betul. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu apa saja, Pak? Oh iya, baik. Yang pertama, memahami konteks permasalahan. Itu otomatis. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting. Karena adanya, selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Gitu. Saya rasa wawancara kita pada pagi hari ini cukup. Saya terima kasih sekali, mengucapkan terima kasih sekali karena dengan saya mewawancarai Bapak, tentunya pengalaman yang sudah Bapak lakukan selama ini saya bisa memahami, dan semoga pengalaman Bapak itu juga bisa saya pergunakan di dalam kelanjutannya ke depan, sehingga memperkaya sebagai bahan pengambilan keputusan saya ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak untuk kesempatan waktu yang diberikan Bapak kepada saya, sehingga saya juga sekaligus mendapat ilmu yang bermanfaat, sekaligus juga dapat menyelesaikan tugas pendidikan di penggerak ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.